Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih, para suster, frater, bruder, dan imam, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, episode ke-73. Dalam episode ini, kita akan dihantar masuk pada surat pertama Yohanes. Bapak Kardinal akan menyampaikan 3 sifat Allah. Allah adalah terang. Allah adalah kebenaran, Allah adalah kasih. Mari kita lihat, kita mendengarkan dan dilihat bagaimana 3 sifat Allah itu ditemukan dan kira-kira inspirasi apa yang bisa kita petik dari permenungan itu. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam perjumpaan kita, percakapan kita yang lalu, kita sudah mulai masuk ke dalam tulisan-tulisan Yohanes, dalam arti yang surat. Ada 3 surat Yohanes, kita sudah melihat pengantar umum, kemudian sudah masuk ke 1 Yohanes. Saya masih seperti biasa ingin mengulang hal-hal yang penting. Semoga dengan mengulang dan menyederhanakan, melihat yang garis besar, bukan yang detail-detail seperti yang sudah kita lihat. Moga-moga dengan melihat garis besar itu, nanti kalau saudari-saudara membaca sendiri, akan lebih mudah untuk memahaminya. Dengan catatan, tidak sedikit hal-hal yang memang tidak bisa dipahami. Jadi kalau memang pada waktunya nanti ketemu dengan satu ayat atau ayat tertentu yang rasa-rasanya sangat sulit, ya tidak usah kecewa karena memang tidak mudah untuk kita pahami. Saya ulang pengantar yang sangat umum di dalam garis yang besar. Ketiga surat Yohanes ini ditulis di dalam suatu konteks tertentu, yaitu konteks di mana sudah mulai muncul yang disebut bid'ah, ajaran-ajaran sesat. Dari mana itu disimpulkan? Dari istilah-istilah yang dipakai di dalam surat ini. Misalnya yang paling kita kenal, pasti adalah istilah antikristus. Berulang-ulang dipakai di dalam surat-surat ini. Salah satu contohnya misalnya adalah 1 Yohanes bab 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah, seringkali kata ini ditafsirkan dengan berbagai macam hal yang menakutkan. Padahal sebetulnya masalahnya tidak sederhana tetapi jelas. Siapa mereka itu? Mereka itu di tempat lain disebut sebagai nabi palsu. Jadi yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Misalnya bab 4 ayat 1 Yohanes. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tentu jangan dibayangkan sampai ke tanah Jawa atau sampai Jakarta, ke seluruh dunia. Dunia yang dikenal pada waktu itu adalah Kekaisaran Roma. Istilah lain yang dipakai di dalam 2 Yohanes ayat 7 adalah penyesat. Ini mirip dengan yang tadi, nabi-nabi palsu yang pergi ke seluruh dunia. Nah, pada 2 Yohanes ayat 7
banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Itu, siapa mereka ini yang disebut penyesat ini? Apakah orang-orang yang datang dari luar? Atau sebetulnya mereka itu pada awal mula adalah anggota jemaat sendiri. Ternyata sekurang-kurangnya sebagian dari mereka adalah warga jemaat, artinya yang pernah menjadi warga jemaat. Dari mana itu disimpulkan? 1 Yohanes bab 2 ayat 19. Bab 2 ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi berasal dari kita. Apa yang dilakukan oleh anggota jemaat yang semula adalah bagian dari jemaat itu? Ayat 26. Bab 2, 1 Yohanes. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Keluar dari jemaat, kemudian berbicara macam-macam mengenai ajaran yang mereka anggap benar, tetapi sebetulnya ajaran mereka itu ajaran sesat. Bab 3 ayat 7. Janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Mirip-mirip dengan keadaan sekarang, orang yang keluar dari jemaat lalu bicara macam-macam hal yang dia yakini benar tetapi sebetulnya sesat pikir. Itulah yang disebut antikristus. Jadi jangan membayangkan macam-macam mengenai antikristus, orangnya jelas, ajarannya yang mungkin tidak jelas karena bermacam-macam. Apa yang mereka yakini? Yang disebut orang-orang yang nabi-nabi palsu itu seperti apa? Jawabannya ada di balik kalimat-kalimat. Jadi tidak ada eksplisit mereka berpikir begini, tidak. Tetapi ada di balik kalimat yang menyinggung cara berpikir mereka. Misalnya bab 2 ayat 4, 1 Yohanes. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Nah, ini kan di balik kalimat ini. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Pengajar sesat itu juga disebut pendusta. Jadi, orang-orang ini merasa bahwa mereka itu mengenal Allah. Silahkan dalam tanda kurung penjelasan kecil, kalau kita membaca tulisan-tulisan Yohanes, kita mesti mengikuti istilah-istilah yang sangat boleh disebut bersifat mistik. Karena bahasa Yohanes memang sangat mistik dibandingkan dengan bahasa para penulis yang lain. Merasa mengenal Allah. Jadi bukan pertama-tama pengetahuan, tahu tentang Allah, tetapi bahasa lain yang dipakai adalah bab 3 ayat 6 misalnya. Bagian kedua, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Silahkan perhatikan istilah-istilah itu, melihat Allah, mengenal Allah, berada di dalam Allah. Itu bahasa-bahasa yang sangat mistik, pengalaman rohani yang sangat mendalam. Orang-orang itu juga merasa berada di dalam terang. Berada di dalam terang. Ayat 9, 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, rupanya orang-orang bid'ah itu
selalu mengatakan bahwa merekalah yang berada di dalam terang. Tetapi tentu disangkal oleh tulisan ini, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Jadi mereka merasa melihat Allah, hidup di dalam Allah, seolah tanpa dosa. Tetapi, bab 2 ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah pendusta. Jadi para bid'ah itu mengaku begini, tapi mereka tidak melakukan perintah Allah, tidak mengasihi lebih-lebih, maka mereka disebut pendusta. Mereka juga sesat di dalam hal kristologi, sesat iman. Jadi bukan hanya di dalam perilaku, tetapi juga di dalam iman. Bab 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi menolak Yesus sebagai Kristus, sebagai penebus. Mereka juga menolak bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bab 4 ayat 15. Barang siapa mengaku Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi di balik ini ada penolakan. Dan penolakan yang nanti menjadi akar dari banyak masalah adalah, atau banyak istilah, adalah penolakan terhadap inkarnasi. Bab 4 ayat 2, 1 Yohanes. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi di balik ini ada bid'ah yang menolak inkarnasi. Mengapa mereka menolak inkarnasi? Yaitu spekulasi mereka sendiri bahwa tubuh, bahwa fisik itu tidak berguna, jahat, tidak ada gunanya, maka ya dengan sendirinya untuk apa Allah menjadi manusia kalau tubuh itu tidak ada gunanya. Nah, di dalam keadaan seperti itu, penulis surat-surat Yohanes ingin meyakinkan, ingin menasehati para pembaca tulisannya begini, para bid'ah mengaku mereka mempunyai persekutuan dengan Allah, mereka. Tulisan Yohanes mengatakan bukan mereka yang memiliki persekutuan dengan Allah. Yang memiliki persekutuan dengan Allah itu kita. Orang-orang yang percaya itu, itulah yang dikatakan pada bab 1 ayat 3. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi yang punya persekutuan dengan Allah, hidup di dalam Allah, mengenal, melihat Allah, bukan mereka, tetapi kita. Demikian juga itu pada awal ya, bab 1 ayat 3, itu sudah menjadi sangat penting. Itu ditegaskan lagi pada bagian hampir akhir dari surat ini, bab 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya berada dalam nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kembali lagi, bukan para bid'ah, bukan para nabi palsu, bukan para antikristus itu yang mempunyai hidup kekal. Yang mempunyai hidup kekal adalah kamu. Kita dalam arti yang percaya kepada
Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu anak Allah, Yesus itu menjadi manusia. Itu catatan berikutnya. Pengarangnya siapa? Tidak jelas. Di dalam surat pertama Yohanes tidak disebut siapapun pengarangnya. Di dalam 2 dan 3 Yohanes yang disebut adalah penatua. 2 Yohanes 1 karena tidak ada babnya, ini surat-surat pendek. 2 Yohanes itu hanya 13 ayat. 3 Yohanes itu hanya 15 ayat. Kedua-duanya mulai dengan penyebutan penulis dari penatua. 2 Yohanes 1. 3 Yohanes 1 dari penatua. Nah, siapa penatua itu? Penatua itu bukan dalam arti pemimpin jemaat seperti biasa kita temukan di dalam surat-surat Rasul Paulus. Penatua jemaat di dalam hal ini adalah orang pribadi yang mempunyai wibawa rasuli. Bab 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Melihat dan bersaksi. Itulah penatua yang berarti saksi yang mempunyai wibawa rasuli. Itu ditegaskan lagi dengan sangat lengkap pada bab 1 ayat 1 dari 1 Yohanes. Apa yang kami dengar, kami lihat, dengan mata kami saksikan, telah kami raba. Kesaksian rasuli mempunyai kekuatan yang seperti itu. Yang berikutnya, kalau kita mau membaca surat-surat Yohanes, apa yang mempengaruhi pikiran-pikiran yang kita temukan di dalam surat ini? Dulu pernah kita singgung pengaruh dari komunitas Qumran. Itu komunitas yang memisahkan diri menjadi rahib, yang mendirikan pertapaannya di sekitar Laut Mati. Dan ketika pasukan Romawi menyerang mereka, mereka melarikan diri dan meninggalkan tulisan-tulisan mereka di pertapaan-pertapaan itu, yang sekarang menjadi bahan penelitian para ahli. Sampai sekarang belum selesai diteliti. Pengaruhnya apa? Salah satu yang paling jelas adalah kontras-kontras. Kontras Allah dan dunia, misalnya. 1 Yohanes bab 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Allah dilawankan dengan dunia, terang dilawankan dengan gelap. Bab 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Kebenaran dan dusta, bab 2 ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran dan dusta. Jadi pengaruh dari tulisan-tulisan Qumran, sekte Yahudi yang mau hidup secara secara sangat taat kepada aturan-aturan, sangat berpengaruh. Kemudian yang juga sangat berpengaruh adalah katekese baptis yang lazim pada waktu itu.
Seperti sekarang gambarannya, kalau orang menjadi katekumen, diajar dengan bahan katekese untuk calon baptis. Maka ada buku untuk calon baptis. Nah, pada waktu itu, yang namanya bahan-bahan katekese itu juga sudah ada, meskipun tidak ditulis secara sistematis seperti zaman sekarang. Dari mana tanda petik sisa-sisa katekese baptis itu dapat kita lacak? Bab 2 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Jadi perintah pengajaran sebelum mereka dibaptis. Ini kan tulisan ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah dibaptis tetapi berada di dalam bahaya. Mereka diingatkan, ketika kalian mau dibaptis dulu sudah pernah diajar mengenai ini. Pengakuan iman, tentu kalau baptis itu ada pengakuan imannya. Bab 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Sekarang pengakuan imannya, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kalau orang dibaptis itu kan mengucapkan syahadat atau ditanya apakah kamu percaya dan sebagainya. Ini salah satu rumus iman yang mesti diakui, diucapkan oleh calon baptis. Ayat 15, bab 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Lalu tentu soal pengakuan dosa. Bab 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Demikian juga bab 2 ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Itu bahan-bahan yang mempengaruhi tulisan-tulisan Yohanes. Sekarang kita masuk ke surat yang khusus, surat 1 Yohanes. Saya akan mengulangi dengan cara yang berbeda dengan yang sudah saya sampaikan pada percakapan yang lalu. Moga-moga lebih mudah dipahami, moga-moga. Jadi kita bicara mengenai surat pertama Yohanes. Yang pertama, meskipun namanya surat, atau setiap kali kita membacanya surat Yohanes yang pertama, tetapi ciri-ciri surat yang biasa tidak ada. Silahkan baca saja bab 1 ayat 1. Kalau surat itu kan seperti 2 Yohanes ya, itu jelas surat. Dari penatua kepada ibu yang terpilih. Ini tidak ada. Mulai bab 1 ayat 1 sudah masuk ke dalam inti pewartaan. Demikian juga akhiran yang biasa ada di dalam surat, itu tidak ada di dalam yang kita sebut surat pertama Yohanes ini. Oleh karena itu, kalaupun 1 Yohanes ini disebut surat, maka surat khususlah. Kadang-kadang disebut surat pastoral karena isinya adalah nasihat, peneguhan, dan sebagainya. Susunan, nah kita sudah mulai di situ. Saya akan coba ulang dan menyederhanakannya. Susunan surat ini yang 1 Yohanes mesti kita cari
sesudah kita membaca dari depan sampai belakang. Ini agak panjang, ada 5 bab surat pertama Yohanes ini. Tema sentralnya apa? Lalu nanti penjelasan atau konsekuensi dari tema sentral itu digelar atau disusun dengan cara apa. Sekarang, tema sentralnya. Jadi kembali lagi ini mistik Yohanes. Jadi bukan pengetahuan, meskipun dirumuskan di dalam kalimat, tetapi pertama-tama bukan pengetahuan, tetapi pengalaman iman. Pengalaman mistik iman. Silahkan perhatikan kata yang dipakai. Rumusannya begini. Saya coba nanti kita baca lebih teliti kalau kita mulai melihat teksnya. Rumusannya kira-kira begini. Orang yang percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, mengalami persekutuan dengan Allah dan dengan Kristus. Jadi bukan tahu, tetapi mengalami persekutuan dengan Allah dan dengan Yesus Kristus, dan karena itu memiliki hidup kekal. Jadi ada 3 kata kunci. 1, persekutuan. Percaya. Yang kedua, persekutuan dengan Allah dan dengan Kristus. Yang ketiga adalah mempunyai hidup kekal. Mengenai persekutuan itu, itulah yang nanti atau yang kita baca di dalam bab 1 ayat 1 sampai 4. Nah, penjelasan itu percaya persekutuan hidup dengan Allah, mempunyai hidup kekal, kan susah dibayangkan. Karena ini pengalaman mistik. Oleh karena itu, di dalam tulisan itu, pengarang, penulis, menunjukkan kepada pembaca manakah ciri-ciri, sifat-sifat, tanda-tanda orang yang percaya, orang yang bersekutu, hidup dalam persekutuan dengan Allah, dalam Kristus, dan yang mempunyai hidup kekal. Itu seperti apa ciri-cirinya? Moga-moga jelas yang mau saya katakan. 3 kata kunci: percaya, persekutuan dengan Allah, hidup kekal. Pengalaman mistik. Tak terucapkan, tetapi penulis ingin menjelaskan seperti apa tanda-tandanya orang yang sungguh percaya, orang yang sungguh hidup dalam persekutuan dengan Allah, dan memiliki hidup kekal. Moga-moga jelas, ini pendahuluannya. Nah sekarang mau kita baca, kita lihat 1 Yohanes itu disusun dengan cara apa. Saya ingin mengajak saudari-saudara sekalian, saya akan membacakan 1 Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 4. Tolong kalau ada kitab suci dibaca, nanti kan muncul berbagai macam pertanyaan karena kalimatnya sangat susah untuk diikuti. Saya baca. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kita dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga,
supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami atau sukacita kamu menjadi sempurna. Kalau kita membaca kalimat seperti ini kan kalimatnya berputar terus ya. Kita merasa dengan mudah bahwa kata kuncinya adalah hidup. Firman hidup. Hidup itu telah dinyatakan kepada kamu tentang hidup kekal. Persekutuan kami dengan Allah dan dengan Yesus Kristus. Jadi memang tidak gampang. Nah, kalau misalnya kalimat-kalimat ini, 4 ayat ini, saya baca begini lebih jelas apa tidak? Jadi, katakanlah terjemahan bebas, rumusan bebas, ini kan terikat oleh teks asli. Maka terjemahannya begini. Kalau sekarang kita mencoba membebaskan diri kita dari teks asli dan melihat intinya, kira-kira kalau dirumuskan begini, jelas apa enggak? Kalau tidak lebih jelas ya, ya sudah. Tetapi maksud saya lebih menjelaskan. Begini, sabda yang adalah hidup, sabda itu tentu maksudnya Yesus Kristus yang adalah hidup. Saya kira jelas, lebih jelas kalau dirumuskan begitu. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka sabda yang adalah hidup, yang ada sejak semula. Ingat pendahuluan Injil Yohanes, pre-eksistensi Yesus. Sebelum ia menjadi firman, sebelum firman menjadi manusia, ia ada bersama-sama dengan Allah. Sabda yang adalah hidup, yang ada sejak semula. Nah, ini satu bagian. Lalu berikutnya, langkah berikutnya adalah yang sudah kami dengar. Karena penulis, katakanlah, menjadi saksi, mempunyai wibawa, kesaksian rasul yang sudah kami dengar, yang sudah kami lihat dengan mata kami, yang sudah kami saksikan, yang sudah kami raba dengan tangan kami. Ini bagian yang kedua. Jadi sabda yang adalah hidup, yang ada sejak semula, yang sudah didengar dan sebagainya. Lalu pernyataannya, inilah yang kami teruskan kepada kamu. Itu yang ketiga. Lalu yang paling penting adalah hidup itu telah dinyatakan. Lalu diulang lagi, kami telah melihatnya. Dan kami sekarang bersaksi kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa. Jadi hidupnya sudah ditambahi hidup kekal. Dan hidup kekal itu ditambahi dengan yang ada bersama Bapa. Itu berarti hidup kekal itu bukan masalah waktu. Hidup kekal itu adalah hidup bersama dengan Bapa. Dan telah dinyatakan kepada kamu. Nah, ini bagian yang pertama dengan langkah-langkah tadi. Lalu bagian yang kedua, apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu. Kan mengulang-ulang terus ya. Untuk menegaskan bahwa kesaksian yang diberikan oleh penulis ini sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan. Melihat, mendengar, bersaksi, dan sebagainya. Kami beritakan kepada kamu, nah sekarang, supaya apa? Supaya kamu pun beroleh
persekutuan dengan kami. Maksudnya bagaimana ini? Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi kalau Kristus yang adalah hidup itu diberitakan kepada mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, mereka itu akan masuk di dalam persekutuan dengan kami, orang yang mempunyai kesaksian itu. Lalu dilanjutkan, seperti kami juga dalam persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi urutannya begini. 1, kami itu adalah penulis tulisan ini, mengalami persekutuan dengan Allah. Itu ya. Nah, kepada mereka yang diwartai oleh penulis ini, persekutuan di dalam kami itu, mereka yang menerima pewartaan itu masuk di dalam persekutuan dengan orang-orang yang sudah mengalami persekutuan hidup dengan Allah itu. Dengan kata lain, mereka diajak masuk di dalam persekutuan di dalam jemaat yang masing-masing anggotanya mengalami persekutuan dengan Allah. Sulit kan? Yaitu yang namanya menyampaikan dalam kalimat pengalaman mistik itu susahnya bukan main. Tapi moga-moga nanti kalau tidak jelas kita ulangi lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah, dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami sempurna. Nah, sukacita kami atau sukacita kamu, ini kalau nanti membaca teks kitab suci dengan catatan, kedua-duanya mungkin. Jadi terjemahan teks asli itu ada 2 kata yang berbeda. Bisa diterjemahkan supaya sukacita kami sempurna, tetapi juga bisa diterjemahkan supaya sukacita kamu sempurna. Moga-moga dengan demikian lebih mudah dipahami. Ada beberapa bagian yang menurut saya ini sangat penting karena inilah yang akan dijelaskan di dalam seluruh surat pertama Yohanes. Saya ulangi lagi ya, moga-moga tidak membosankan. Jadi, sabda yang adalah hidup itu sudah ada sejak semula. Sejak sebelum adanya waktu, pre-eksistensi. Sabda yang bersama dengan Bapa. 1. Nah, sabda itu yang menyatakan diri sudah kami dengar, kami lihat, kami saksikan, kami raba. 2. Sehingga kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi tulisan ini tidak ngawur, tetapi berdasarkan sabda yang sudah didengar dan disaksikan ini. Terus, hidup itu telah dinyatakan, kami telah melihatnya, kami sekarang bersaksi kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa. Jadi kembali lagi, firman itu adalah hidup, sabda itu adalah hidup, dan hidup itu hidup kekal karena berada bersama dengan Bapa. Nah, itu bagian pertama. Terus bagian yang kedua, semua yang sudah dilihat, semua yang sudah didengar itu diberitakan kepada mereka, orang-orang Kristen. Supaya apa? Supaya persekutuan, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi kalau mendengar kesaksian itu, orang-orang yang mendengar itu bergabung dengan yang disebut kami itu. Bergabung dengan kami. Dan karena bergabung dengan kami, nah kaminya kan sudah mengalami persekutuan dengan Bapa. Orang-orang yang baru masuk itu pun mengalami persekutuan dengan Bapa.
Dan akhirnya itu semua ditulis supaya sukacita kamu atau sukacita kami sempurna. Sudah itu saja sebetulnya yang paling penting. Mungkin baik diulang dengan bahasa yang berbeda. Apa yang dimaksudkan dengan persekutuan itu? Jadi tadi saya mencoba menjelaskan bab 1 ayat 1-4 yang adalah tema sentral yang akan dikembangkan. Sekarang khusus tentang persekutuan yang sudah 2 kali, 3 kali disebut pada bagian pendahuluan itu. Di dalam Injil Yohanes, hal yang sama juga diajarkan. Misalnya, yaitu tadi, jadi ide sentral di dalam mistik Yohanes adalah persekutuan hidup dengan Bapa. Yohanes bab 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Coba dirasa-rasakan bahasanya. Ini jelas bukan bahasa yang menjelaskan, tetapi bahasa yang mengungkapkan pengalaman. Itulah yang disebut mistik. Bab 15 ayat 1-6. Akulah pokok anggur dan seterusnya. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jelas sekali persekutuan. Bab 17 ayat 20-26. 17 Injil Yohanes. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya dan sebagainya. Yang dimaksudkan dengan pengalaman bersatu dengan Allah. Sekali lagi, pengalaman mistik. Itu persekutuan dengan Allah. Nah, sekarang kan tadi disebut pada bab 1 ayat 1, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Bagaimana persekutuan dengan kami itu diperoleh? Bagaimana persekutuan di antara umat Kristiani itu menjadi kenyataan. Di pertama, persekutuan dengan Allah, persekutuan umat Kristiani adalah buah akibat dari persekutuan yang diciptakan oleh Kristus antara setiap orang Kristiani dengan Allah. Jadi masing-masing orang beriman bersatu dengan Allah, masing-masing. Dan ini adalah buah dari karya Kristus. Nah, karena masing-masing bersekutu, hidup dalam persekutuan dengan Allah, masing-masing banyak orang pribadi bersekutu dengan Allah. Nah, pribadi-pribadi yang bersekutu dengan Allah, hidup dalam persekutuan dengan Allah, itulah yang kemudian disebut persekutuan kita. Jadi bukan persekutuan orang-orang dengan yang tanpa kualifikasi, bukan. Itu nanti sama dengan persekutuan yang lain-lain. Ini persekutuan hidup beriman. Karena masing-masing sudah hidup dalam persekutuan dengan Allah sebagai buah dari karya Kristus, maka masing-masing itu bersatu di dalam persekutuan iman. Moga-moga jelas. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah
bagaimana persekutuan hidup dengan Allah ini dibahasakan di dalam tulisan Yohanes ini. Jadi persekutuan saya, persekutuan hidup dengan Allah, pengalaman saya itu dibahasakan dengan kata-kata mana? Kembali lagi, kata-katanya sangat khas. Yang pertama, orang yang percaya itu hidup dalam Allah. Hidup dalam Allah. Dan Allah hidup dalam dia. Kita lihat 1-2 ayatnya. Bab 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui, nah sekarang, bahwa kita ada di dalam Dia. Ada di dalam Dia. Ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata yang dipakai adalah hidup di dalam Allah, Allah di dalam dia. Satu lagi kita lihat bab 3 ayat 24. Jadi istilah-istilah yang dipakai di dalam surat ini untuk menggambarkan persekutuan hidup dengan Allah. Tidak untuk terus digali pengetahuannya, tapi ketika membaca ini ikut merasakan pengalaman mistik yang diungkapkan di sini. Bab 3 ayat 24. Barang siapa menuruti perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itu satu istilah mengungkapkan kekayaan mistik hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kata yang kedua, orang yang percaya dan hidup dalam persekutuan dengan Allah itu dibahasakan sebagai orang yang lahir oleh atau dari Allah dan mempunyai hidup baru di dalam dia. Kita coba lihat bab 2 ayat 29. Kata yang dipakai lahir dari Allah. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lahir daripadanya. Bab 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Bab 4 ayat 7, berasal dari Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Atau berasal dari Allah. Kata yang berikutnya adalah kata mengenal Allah. Di balik tadi sudah kita singgung, di balik surat ini ada bid'ah yang merasa dirinya mengenal Allah, melihat Allah, dan sebagainya, tetapi tidak ada indikatornya. Maka mengenal Allah, bab 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 13.
Aku menulis kepadamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Ayat 14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya, mengenal Allah. Dan persekutuan dengan Allah itu tampak di dalam iman pribadi dan di dalam tindakan kasih kepada sesama. Moga-moga jelas. Jadi persekutuan maksudnya itu. Di masing-masing pribadi karena iman sebagai buah penebusan Kristus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Orang-orang pribadi-pribadi yang hidup dalam persekutuan dengan Allah itu hidup bersama-sama sebagai persekutuan orang-orang beriman. Dan persekutuan orang-orang beriman itu terus bertumbuh di dalam hidup dalam persekutuan dengan Allah dan terus bertumbuh supaya sukacitanya menjadi sempurna. Pertanyaannya yang muncul adalah, kita mengatakan orang beriman itu hidup dalam persekutuan dengan Allah. Nah, Allah itu siapa? Itulah yang dijelaskan di dalam 3 tahap yang tampaknya sangat jelas kalau dilihat dengan baik. Di dalam 3 sifat Allah ini. Yang pertama, Allah itu adalah terang, Allah itu adalah benar, Allah itu adalah kasih. Coba kita lihat satu persatu. Jadi untuk menunjukkan siapa Allah yang hidup di dalam orang beriman itu, sebutannya adalah sebagai berikut. Itu ada bagian pertama dari bab 1 ayat 5 sampai bab 2 ayat 28. 1. Bab 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dah. Titik. Allah adalah terang. Pertanyaannya adalah, seperti apakah watak perilaku orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah yang adalah terang? Moga-moga jelas. Kalau Allah adalah terang, hidup dalam persekutuan dengan Allah yang adalah terang, itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bab 1 ayat 7. Misalnya, kita ambil 1 ayat-ayat saja sebagai contoh. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, hidup di dalam Allah, dengan demikian sama artinya hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi, ciri perilaku orang yang mengaku mengalami persekutuan hidup dengan Allah Sang Terang, konsekuensinya adalah berjalan hidup di dalam terang. Kan gampang. Maksud saya gampang dirumuskan. Dan karena orang itu hidup di dalam terang, maka dia bebas dari dosa. 1. Yang kedua, cirinya apa? Orang yang hidup di dalam terang, itu cirinya, buktinya adalah melaksanakan perintah kasih. Di mana itu disimpulkan? Bab 2, ayat 5. Atau ini saja supaya lebih jelas, bab 2 ayat 9.
Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, nih kata itu lagi, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi Allah adalah terang, orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah yang adalah terang, ya berjalan di dalam terang. Berjalan di dalam terang itu artinya apa? Artinya mengasihi saudaranya. Sangat penting kasih kepada sesama saudara. Ciri lain, apalagi ciri lain adalah tidak mengasihi dunia. Dalam arti dualisme tadi, Allah dan dunia. Bukan dunia yang diciptakan oleh Allah itu kan baik, semuanya baik. Tapi bukan dunia seperti itu yang dimaksudkan. Dunia adalah lambang dari semua yang gelap, dari semua yang jahat. Bab 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tuh. Tetapi tentu mengasihi Allah, mengasihi terang. Dalam hal ini dunia adalah sama dengan kegelapan. Setia kepada pengajaran awal. Bab 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan tentu saja melawan antikristus, melawan para penipu, para penyesat, nabi-nabi palsu itu. Itu yang pertama. Jadi idenya orang beriman, orang percaya hidup di dalam persekutuan dengan Allah dan memperoleh hidup kekal. Pertanyaannya, Allah itu yang seperti apa? Jawaban pertama, menurut 1 Yohanes bab 1 ayat 5, Allah adalah terang. Yang kedua, itu dijelaskan dari bab 2 ayat 29 sampai bab 4 ayat 6. Menurut bab 2 ayat 29, Allah itu siapa? Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi yang kedua adalah Allah itu benar. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Allah adalah benar. Benar dalam arti apa? Kata ini memang kata yang sangat khas Alkitabiah. Tapi sebetulnya benar itu artinya sangat luas. Antara lain adalah kasih setia. Allah yang kasih setianya tanpa batas. Itulah kebenaran Allah. Nah, sekarang kita lihat, kalau Allah itu adalah kebenaran, kalau Allah itu benar, lalu pertanyaannya adalah, manakah tanda orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah yang adalah kebenaran itu? Seperti tadi, kalau Allah itu adalah terang, tanda-tanda orang yang hidup di dalam terang itu apa? Yang pertama, tentu berbuat kebenaran. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah yang benar, berbuat kebenaran. Bab 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu.
Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Tentu kita bisa menafsirkan sendiri, mengartikan sendiri berbuat kebenaran itu apa. Yaitu kalau kebenaran itu berarti kasih setia Allah, maka menjalankan kebenaran, menjalankan kasih setia itu. Caranya bagaimana ya? Kalau di dalam lingkungan orang-orang Yahudi pasti menjalankan perintah-perintah hukum. Kalau di dalam lingkungan Kristiani, berbuat kebenaran itu adalah menjalankan perintah kasih. Kembali lagi perintah kasih. Ayat 8, bab 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Dan selanjutnya, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Berbuat kebenaran dan tidak berdosa. Inilah tandanya anak-anak Allah, ayat 10, dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kembali lagi, mengasihi saudaranya. Jadi, orang yang hidupnya dalam persekutuan dengan Allah yang adalah kebenaran, melakukan kebenaran dan tidak berdosa. Diulang-ulang lagi melaksanakan kasih dengan teladan anak Allah. Bab 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ya tetap di dalam maut. Ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mengasihi dengan teladan kasih Kristus. Dan yang ketiga, karena kita mesti melakukan kebenaran, maka kita mesti mampu membuat yang namanya pembedaan roh, penegasan roh. Karena ada macam-macam roh. Ada roh kegelapan, ada roh dusta, dan sebagainya. Bab 4, ayat 1-2. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan sebagainya. Pembedaan roh supaya dapat melakukan kebenaran. Kita akhiri dulu, kita lanjutkan dalam percakapan yang akan datang. Nanti kita ulang, di dalam percakapan yang akan datang kita ulang singkat sekali, lalu kita lanjutkan. Tadi ulangannya panjang, karena saya merasa kalau dijelaskan dengan lebih sederhana, tidak dalam detail-detail, mungkin akan lebih membantu. Sampai percakapan yang akan datang. Terima kasih. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan ulasan episode ke-73, surat pertama Yohanes. Minggu depan kita akan menyimak lagi bagian selanjutnya, yaitu surat kedua, surat ketiga Yohanes,
dan kitab Yudas. Semoga permenungan dan inspirasi malam hari ini meneguhkan perjalanan hidup kita dan juga menguatkan kita serta keluarga dalam menjalani keseharian. Kita mohon berkat Tuhan. Allah yang Maha Kasih mencurahkan rahmat kesehatan, perlindungan dan damai sejahtera bagi Anda dan keluarga serta komunitas. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam.